Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Pagi yang hangat akan mewakili cerita kami semua, menuju petualangan yang mengesankan. Setelah berpamitan dengan orang tua Kak Ali, kami pun bersiap menuju ke desa Bahuai. Ya, benar, kami akan mendaki Gunung Pesagi. Gunung tertinggi yang ada di Provinsi Lampung ini menyimpan keindahan yang sangat mengesankan, menandakan ciptaan Tuhan yang patut kita syukuri apa adanya. Di perjalanan, kami disuguhkan dengan pemandangan bumi skala berak yang ternyata lebih dari sekedar postingan di beranda Instagram. Sesampainya di desa Bahuai, kami bersiap untuk mulai pendakian. Berdoa, memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci utama kami. Karena dimanapun kita berpijak, kita selalu mengharapkan perlindungan dan keselamatan darinya. Setelah berdoa dan bersorai, tidak afdol rasanya jika tidak bersuah foto terlebih dahulu. Sebuah momen berharga yang perlu diabadikan untuk cerita di masa depan. Ini adalah foto pertama kami. Perkenalkan, kami tim Tupai. Perjalanan dimulai. Perjalanan menuju pintu rimba kami tempuh dengan berjalan kaki. Sebenarnya ada ojek, tapi lebih baik berjalan kaki karena kita akan membangun keakraban selama beberapa hari ke depan. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan dengan hamparan kebun kopi dan juga perbukitan yang seolah melingkari perjalanan kami. Sesekali Rohim menjadi pemecah suasana ketika kami sudah mulai lelah dalam obrolan yang panjang. Setelah beberapa kali istirahat, kami akhirnya sampai di pintu rimba juga. Jantung mulai berdegup cepat. Ya Allah, lindungilah kami semua. Di antara sinar matahari, kami menyelinap ke dalam jalur pendakian. Rute pertama yang kita lewati adalah jalan menanjak dan berkubang, menandakan jalur air turun dari atas gunung. Setelah beberapa puluh menit berjalan, kami beristirahat. Sesekali kami mengecek ponsel masing-masing, hanya memastikan saja apakah sejauh ini sinyal ponsel kami masih ada. Ternyata masih. Hanya beberapa provider yang mampu bertahan di tengah hutan. Lainnya lenyap atau mungkin masih belum menjangkau sampai sejauh ini. Kami pun melanjutkan perjalanan. Menerobos lebatnya hutan hujan di Sumatera bukanlah hal yang mudah. Terkadang kita harus berhadapan dengan lintah pengisap darah. Jadi perlu berhati-hati. Semakin naik, suhu udara sekitar semakin dingin. Tak terasa medan yang kita lalui semakin berat. Kali ini disajikan rintangan sebuah jalur vertikal dengan tali tambang ukuran besar sebagai alat bantu, yang mengharuskan kami melewatinya secara bergantian. Kabut pun mulai naik. Suhu udara semakin tinggi. Tanpa terasa, kita harus berhenti lagi. Kali ini kita berada di shelter kedua, yaitu sumber air. Kak Ali, Alfian, Sandi, dan Rohim turun ke bawah untuk mengisi air, sembari melihat seperti apa bentuk dari mata air. Ternyata mata airnya benar-benar alami. Air yang mengalir dari atas difilterisasi oleh batu-batu di bawahnya, sehingga menjadikan air yang bening secara alami. Aliran seperti ini kita jaga sumber airnya supaya tetap bersih, dan kalau ada pendaki naik bisa merasakan segernya. Pada shelter ini kita melaksanakan kewajiban sholat. Setelah itu melanjutkan perjalanan kita menuju puncak yang masih belum terlihat. Medan semakin berat, hari semakin gelap, kabut semakin erat mendekat. Kali ini kita sampai pada Penjambungan 1, nama lain dari tempat peristirahatan. Di sini sang surya sudah tidak terlihat. Semua tertutup kabut, ditambah lagi angin yang membawa udara dingin benar terasa sampai ke tulang punggung. Tim mengeluarkan pencahayaan tambahan. Headlamp dan juga senter ponsel benar-benar membantu dalam perjalanan malam. Semakin malam semakin terasa dinginnya, dan kami berada di jalur pendakian paling berat. Hutan lumut yang lembab, udara yang dingin, dan jalur yang licin membuat kami harus ekstra hati-hati. Jangan tanya, kanan kiri kami adalah jurang.
Pikiran harus fokus ke depan. Jangan sampai terbagi atau memikirkan hal lain dulu. Ini bahaya. Jam mulai menunjukkan pukul 20.45. Sisa-sisa tenaga berharap dapat membawa kami semua ke puncak. Sinar bulan mulai terlihat, menandakan kabut sudah menjauh dari jalur pendakian. Seseorang berteriak padaku, "Ayo Halim, bawa kami ke puncak." Dalam hitungan detik, akhirnya kami tiba di puncak pada pukul 21.09. Rasa syukur penuh makna kami ucapkan melalui mulut masing-masing. Akhirnya, perjalanan panjang menemukan puncaknya juga. Di atas sini ada beberapa kelompok pendaki yang sudah lebih dulu sampai. Tanpa ingin mengganggu istirahat mereka, kami menyegerakan untuk makan malam, mendirikan tenda, dan siap untuk beristirahat. Selamat pagi, beginilah kira-kira suasana pagi 13 derajat Celcius di puncak Pesagi. Sayang sekali, kami melewatkan momen terpenting yaitu sunrise, karena masih tertutup kabut dan angin dingin yang cukup kencang. Oke, kita pagi ini sudah ada di puncak Pesagi. Alhamdulillah semalam nyampe pukul 21. Ya, pukul 9 malam, dan kondisinya cuaca pagi hari ini insya Allah cerah. Cuman tadi pagi dia kabut mulai turun. Terus sunrise juga nggak kelihatan sama sekali. Kelihatan tapi cuman sebentar, ini orang-orang masih pada tidur, jadi nggak ngelihat. Gitu. Nah, sekarang kita mau foto, setelah itu kita mau turunin, mau bongkar tenda, habis itu kita mau hotel bawah. Setelah menghangatkan diri dan sarapan, kami bersiap-siap untuk membongkar tenda dan siap untuk turun dari puncak Pesagi. Tapi sebelum itu, kami berkenalan dengan tim pendaki lain dan bersuah foto dengan mereka. Nah, ini yang harus dibangun, yaitu silaturahmi di mana saja dan dengan siapa saja. Setelah berdoa, kami memulai perjalanan lagi. Kali ini pemandangan yang luar biasa menyejukkan mata terhampar luas, bagaikan berada di atas awan. Ini bukan sosial media yang hanya bisa kita amati lewat layar ponsel, tetapi mata kita secara langsung sudah melihat betapa luasnya dunia ini dan betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesagi memang bukan tentang keindahan puncaknya, tetapi makna sebuah perjalanan, pemandangan di perjalanan yang dihadirkan, serta suasana kekerabatan yang hangat di tengah kabut yang menghalangi. Ternyata di balik itu semua ada hamparan ciptaan Sang Kuasa yang perlu dijajaki oleh mata kita sendiri. Terima kasih Pesagi telah menghadirkan cerita dan pengalaman yang baru. Jaga selalu alam ini, agar kelak anak cucu kita ketika menjajaki tempat ini, maka ia akan merasakan hal yang sama dengan kita. Bersyukur dan terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Terima kasih. Salam Pesagi. Dan